Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Fauzia, mahasiswi Politeknik Negeri Subang, program studi Sistem Informasi, dengan nomor pokok mahasiswa 10108043. Pada kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi isi buku Pendidikan Pancasila untuk Pendidikan Tinggi dengan pengarang Dr. Andes Ujang Sarda, SSH, MH, MIP, MAP. Bab 1 tentang orientasi terhadap pendidikan Pancasila. Dalam bab ini menjelaskan mengenai landasan pendidikan Pancasila yang terdiri dari landasan historis, yuridis, sosiologis, filosofis, dan landasan kultural. Adapun tujuan dari pendidikan Pancasila yaitu tujuan nasional. Tujuan pendidikan nasional terdiri dari tujuan jangka panjang dan jangka pendek, dan tujuan penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Adapun pembahasan pendidikan Pancasila secara ilmiah. 4 syarat sifat ilmiah Pancasila harus objektif, bermetode, sistematik, dan bersifat universal. Rumusan Pancasila terdiri dari rumusan Pancasila secara etimologis, terminologis, historis, dan secara sosiofilosofis. Tujuan mempelajari Pancasila adalah mengetahui Pancasila yang benar, yakni yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara yuridis konstitusional maupun secara ilmiah objektif ilmiah. Bab 2 tentang memahami sejarah Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Garuda Pancasila sebagai lambang negara Indonesia merupakan jati diri bangsa dan identitas negara kesatuan Republik Indonesia. Garuda Pancasila merupakan simbol cerminan kedaulatan negara di dalam tata pergaulan dengan negara-negara lain dan menjadi cerminan kemandirian dan eksistensi negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Lambang negara bukan hanya sekadar merupakan pengakuan atas Indonesia sebagai bangsa dan negara, melainkan menjadi simbol atau lambang negara yang dihormati dan dibanggakan warga negara Indonesia. Di dalam pasal 36A menyebutkan bahwa lambang negara ialah Garuda Pancasila yang semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bab 3 tentang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat. Dalam bab 3 ini menjelaskan tentang pengertian filsafat, di mana keseluruhan arti filsafat yang meliputi berbagai masalah dapat dikelompokkan menjadi 2 macam, yaitu filsafat sebagai produk yang mencakup pengertian yang dibagi lagi menjadi filsafat sebagai jenis pengetahuan dan problema, dan filsafat sebagai suatu proses. Adapun pengertian Pancasila sebagai sistem filsafat yaitu Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia, susunan kesatuan sila-sila Pancasila yang bersifat organis, hierarkis, dan bentuk piramidal. Kemudian konsep dasar filsafat Pancasila, landasan filsafat Pancasila sebagai landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Bab 4 tentang memahami Pancasila sebagai sistem nilai etika dan norma. Bab ini menjelaskan tentang pengertian nilai, etika, dan norma. Nilai sebenarnya adalah suatu kenyataan yang tersembunyi di balik kenyataan-kenyataan lainnya. Di dalam nilai itu sendiri terkandung cita-cita, harapan-harapan, dambaan-dambaan, dan keharusan. Semua itu saling berkaitan di mana ada hubungan mengenai nilai, norma, dan moral, dan hubungan mengenai nilai, norma, dan saksi. Pancasila sebagai dasar filsafat negara serta filsafat hidup bangsa Indonesia pada hakikatnya merupakan nilai-nilai yang bersifat sistematis, fundamental, dan menyeluruh. Bab 5 tentang memahami muatan sila-sila dalam Pancasila. Bab ini menjelaskan tentang hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, meliputi hakikat abstrak, hakikat pribadi, dan hakikat konkret. Kemudian, isi materi muatan sila-sila Pancasila dalam Pancasila terdiri dari 1. Muatan sila ketuhanan yang Maha Esa, 2. Muatan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Muatan sila persatuan Indonesia, 4. Muatan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan,
5. Muatan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Refleksi nilai-nilai keislaman dalam Pancasila meliputi kolerasi Pancasila dan agama. Dan refleksi nilai-nilai keislaman dalam materi muatan sila-sila Pancasila. Bab 6. Tentang memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Bab ini menjelaskan tentang kedudukan dan fungsi Pancasila dalam tata kehidupan bangsa Indonesia, yaitu Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Pancasila sebagai ideologi, yaitu selain kedudukannya sebagai dasar negara Kesatuan Republik Indonesia, berkedudukan juga sebagai ideologi nasional negara Indonesia yang dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara dipergunakan untuk mengatur keseluruh tatanan kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Arti segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan sistem ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia harus berdasarkan Pancasila. Bab 7. Tentang memahami demokrasi Pancasila. Bab ini menjelaskan perkembangan demokrasi di Indonesia yang dibagi menjadi 4 periode, yaitu periode 1945 sampai 1959 masa demokrasi parlementer, periode 1959 sampai 1965 masa demokrasi termimpin, periode 1966 sampai 1998 masa demokrasi Pancasila era Orde Baru, dan periode 1999 sampai sekarang masa demokrasi Pancasila era reformasi. Bab 8. Tentang memahami hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Bab ini membahas tentang sejarah perkembangan hak asasi manusia, istilah dan pengertian hak asasi manusia, pemahaman hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila, dan macam-macam hak asasi manusia seperti hak hidup, hak untuk berbicara dan menyampaikan pendapat, hak kebebasan berkumpul, hak turut serta dalam pemerintah, hak untuk melanjutkan keturunan, hak mendapatkan kesejahteraan, hak memperoleh keadilan dan rasa aman, hak beragama dan beribadah, dan hak kedudukan yang sama di hadapan umum. Bab 9. Tentang memahami Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Membahas tentang isi arti Pancasila dalam pembukaan UUD 1945, isi arti Pancasila dalam pasal-pasal UUD 1945, kedudukan pembukaan UUD 1945 yang meliputi isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tujuan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan hakikat dan kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri dari pembukaan UUD 1945 dan tertib hukum dan pokok kaidah fundamental negara. Selanjutnya, terdapat pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 mempunyai kedudukan yang tetap, kuat, dan tidak berubah. Hubungan antara pembukaan dengan pasal-pasal dalam UUD 1945, hubungan antara pembukaan UUD 1945 dengan proklamasi 17 Agustus 1945, dan hubungan antar lembaga-lembaga negara berdasarkan UUD 1945. Bab 10. Tentang refleksikan Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bab ini menjelaskan tentang pengertian paradigma Pancasila sebagai paradigma pembangunan iptek, Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, dan kehidupan beragama. Pancasila sebagai paradigma reformasi yang meliputi gerakan reformasi Pancasila dalam paradigma kehidupan kampus dan eksistensi Pancasila sebagai paradigma pembangunan di era globalisasi. Kesimpulannya, buku ini berisi mengenai pendidikan Pancasila. Terdapat banyak pembahasan yang sangat lengkap dan mencakup keseluruhannya. Isi buku ini juga sangat informatif,
banyak ilmu-ilmu yang bisa dapatkan sehingga dapat memperkuat ideologi kebangsaan yang bersinergi secara paradigma dan aplikatif dalam membangun peradaban bangsa dan memperkuat landasan idealisme negara yang mengimplementasikan nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagi mahasiswa, buku ini berperan penting dalam pendidikan Pancasila, dapat membangun jiwa nasionalisme, bermoral, dan sebagai pedoman dalam bermasyarakat.